Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu Rahayu. Untuk keselamatan dunia dan akhirat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi kita di Padepokan Alang Jati. Kali ini kita akan membahas tentang Kebo Dano. Saya akan memperkenalkan dan kembali lagi dengan budayawan spiritual yaitu Romo Syekh Keling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Romo Syekh Keling. Kali ini saya ingin menguak sejarah tentang Kebun Danu di Pekalongan, khususnya Pekalongan Utara, yaitu Ibu Ratu Dewi Lanjar ya. Menurut cerita konon Kebun Danu itu kebo jantan yang sering mati di daerah pesisir. Itu mitos atau fakta menurut Romo sendiri? Jadi ada sebuah cerita yang merupakan mitos bahwa di pesisir utara Laut Jawa itu ada penguasa alam gaib di sana yang dikenal sebagai Dewi Lanjar, yang merupakan raja atau ratu di wilayah pesisir utara. Itu menurut legenda dan mitos yang hidup dan berkembang dipercayai oleh orang-orang tertentu, atau di Pekalongan Raya atau di luar Pekalongan. Nah, diceritakan bahwa di antara keanehan cerita yang berkembang di masyarakat yaitu tentang cerita seekor kerbau jantan milik Dewi Lanjar yang diberi nama Kebun Danu. Kebun Danu itu kerbau jantan yang sangat besar dan punya tanduk sekitar 1 meter panjangnya. Diyakini oleh orang-orang pesisir utara Pekalongan khususnya bahwa para peternak kerbau itu tidak pernah memelihara kerbau jantan. Jadi yang dia pelihara adalah semua kerbau betina. Ketika dia beranak dan anaknya jantan pun, ketika masih budal pun dijual karena khawatir akan dibunuh oleh Kebun Danu, kerbau jantan itu. Walaupun para peternak kerbau di pesisir itu, yang kandangnya juga di dekat laut, hanya memiliki kerbau betina, tetapi semua kerbau betina di sana hamil, beranak, dan besar-besar karena memakan rumput yang mungkin asin, sedikit asin ya, karena di pinggir laut, dan sehat, tidak ada yang mati. Kalau di pasaran kerbau-kerbau di sana itu kisaran harga antara 25 sampai 35 juta kalau setiap hari raya Idul Adha untuk disembelih jadi kurban. Itu salah satu di antara mitos yang ada berkembang di wilayah Pekalongan dan sekitarnya, terutama bagi pemilik peternakan kerbau. Walaupun hanya 2-3 ekor bibit kerbau betinanya, tetapi
mereka bisa bertahan, bisa sampai menjadi 10, menjadi 15 ekor jadinya. Itu kan tidak diangon, cuma dilepas saja, tapi rumah-rumahannya sudah ada. Karena lamanya dia di sana, sudah tahu ketika pagi merumput, sore dia kembali ke situ dan tidak ada yang hilang, walaupun tidak ditungguin pemiliknya. Itu salah satu di antara mitos keistimewaan Dewi Lanjar. Sampai dia punya kerajaan, di samping dia juga punya pabrik batik. Ya, konon ceritanya bahwa masih ada beberapa orang mungkin bisa dilacak yang manusia seperti kita, ya, di daerah Setono, Degayu gitu. Ada juga yang dari Kedunguni itu bekerja di sana di pabrik batiknya Ibu Ratu katanya, atau Dewi Lanjar itu. Di sana ada pabrik dan orang itu bisa keluar masuk ke alam sana. Pagi dia berangkat, sore dia pulang. Kalau kemis dia bayaran atau dikenal dengan pocokan, ya kalau di sini itu pocokan hari Kemis malam Jumat. Itu tidak dibayar langsung oleh beliau, suruh ambil sendiri katanya uangnya. Tapi itu tidak berani dia mengambil lebih dari jatah yang semestinya, karena percuma ketika misalnya dia kerja 6 hari dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6 hari. Itu misalnya dia dibayar 500.000 harusnya, terus dia mengambil lebih dari 500.000, 600 atau 700, ya yang 200 itu hilang. Tetap yang dibawa ke rumah sesuai jatahnya 500.000. Jadi ada banyak mitos tentang Dewi Lanjar di Pekalongan ya Romo? Ya begitulah, tadi sudah saya ceritakan ada 2 cerita yang realnya, kenyataannya memang terjadi. Seperti para peternak kerbau, ya, enggak sapi, enggak, kerbau yang semuanya betina tapi beranak. Terus yang kedua tentang pabrik batik, ya, pabrik batik itu banyak pekerjanya yang manusia seperti kita ini, dan mereka pagi berangkat, sore pulang. Biasanya ibu-ibu yang sudah agak tua, dan mereka kan jujur-jujur yang dipakai di sana. Jadi itu menjual tenaganya, halal uangnya menurut mereka. Berbeda kalau ini cerita yang lain, berbeda ketika ada orang yang meminta kekayaan atau meminjam uang di sana, itu beda. Karena kalau yang meminta atau meminjam pasti ada jaminannya. Nah, apakah jaminannya itu dirinya sendiri atau keluarganya atau orang lain. Jadi kalau orang yang pinjam atau meminta uang sana, pasti harus ada jaminan untuk ganti. Dianggapnya kalau menjual anaknya atau istrinya atau keluarganya, menjual kambing di sana, dihargai berapa mau dikasih oleh sana, apakah 6 miliar, 16 miliar, 26 miliar, sesuai dengan kualitas yang mau dijualnya. Itu istilahnya orang yang ambil jalan pintas ke kiri.
di sana memang tidak langsung oleh Dewi Lanjar yang ngurus utang dan minta itu, karena Dewi Lanjar itu semacam kaisar. Dia punya kerajaan-kerajaan kecil-kecil yang memang itu makhluk yang diciptakan Allah seperti itu, katakanlah demit atau setan, bukan eks manusia yang jadi demit. Ada soalnya eks manusia yang karena utangnya atau karena masalah apa dia meninggal, ngerambyang tidak sesuai dengan agama, masuk ke wilayah mereka. Nggak tahu bagaimana prosesnya. Ini kan kalau menurut Islam kan tidak bisa ngurus soal itu atau bicara soal itu. Hanya saja memang pada kenyataannya ada. Saya meyakini para pelaku-pelaku itu juga ada, dan kekayaannya tidak sekaligus bisa diambil biasanya. Hanya ada sarana dia berdagang, walaupun katakan ya dia pengusaha batik, karena dia punya kontrak dengan LOR, walaupun teman-teman yang lain di Pekalongan itu kolab batiknya, dia sendiri tetap berjalan dan jaya. Dan itu keanehan-keanehan yang tidak lazim. Wong katakan pembelinya ya sama, pasarnya sama, tapi kok yang laku cuma orang itu saja. Ya. Nah itu karena dibantu atau memang ada kontrak jual beli kepada LOR, ya. Artinya ketika juragan batik itu menjual hasil produksi batiknya ke Dewi Lanjar, ada, dan itu nggak ada matinya. Ketika dia masih setor, yang pernah saya alami dan terjadi itu ada seorang juragan batik, juragan franchise kalau menurut saya, karena majikan yang sebenarnya adalah para tauke. Mereka juragan-juragan di kampung itu cuma diberi mori oleh bos-bos mata sipit untuk memproduksi batik sesuai pesanannya. Dan ketika sudah jadi batik sortir, kalau ada yang cacat dikembalikan, itu resikonya pada juragan kampung. Kenapa para tauke bos-bos besar itu tidak mau memproduksi batik sendiri? Karena nanti efeknya harus membuat pipa hingga limbahnya tidak mengotori lingkungan, itu mahal, sehingga mereka tidak mau berisiko diserahkan kepada juragan-juragan batik kampung yang membuang limbahnya seenaknya, sehingga gatal-gatal atau yang terjadi kemarin pas banjir itu warna airnya merah. Itu hubungan yang menjurus ke kiri untuk bisa mempercepat kaya, atau karena orang yang keselipet utang banyak sehingga mereka nekat ngalor dengan menjual anak istri atau keluarganya. Demikian wawancara saya Uzlah Dirgantoro tentang mitos di Pekalongan bersama Syekh Romo Keling, yaitu budayawan spiritual yang sangat ahli di bidangnya. Jangan lupa saksikan terus YouTube kami di Padepokan Alang Jati. Jangan lupa subscribe terus ya. Oke, Jati.